Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Gimana kabarnya kan kawan? Semoga sehat selalu di perantauan gamin. Semoga terhindar dari mara bahaya dan semoga kan kawan semuanya dijauhkan dari bentuk apapun musibah di lingkup Anda. Amin. Kali ini kita bakal membahas tentang sebuah berita lokal yang sedang beredar di kalangan kawan-kawan semuanya, yaitu mengenai penemuan dua bayi dalam toples laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki, dan ini lumayan cukup unik kan kawan. Jadi silakan disimak videonya hanya di channel ini. Oke, penemuan dua bayi laki-laki di dalam toples yang berukuran 30 cm segini, dan ini semuanya berjenis kelamin laki-laki, dan tapi usianya beda-beda. Yang pertama adalah usianya 30 minggu atau sekitaran 7 bulanan lebih. Dan yang kedua adalah 24 minggu, berarti sekitaran 6 bulanan kan kawan. Dan si penemunya ini adalah tukang bersih-bersih yang disuruh oleh pemilik kos-kosan. Jadi tukang bersih-bersih ini disuruh membersihkan kos-kosan yang bekas ditinggali oleh pasangan muda-mudi, suami istri, yang satunya berumur 22 tahun, yang satunya lagi berumur 24 tahun. Mereka ini diusir oleh si pemilik kos-kosan karena sudah tidak mampu membayar lagi setelah mereka mengontrak selama 2 tahun, dan per bulannya mereka harus membayar sekitaran 8.500 sampai kontrak selesai, yaitu sekitaran 2 tahun. Setelah mereka membayar dan menempati selama 2 tahun, mereka tidak bisa membayar kembali. Karena tidak mampu membayar kembali, akhirnya diusir oleh pemilik kos-kosan. Dan diusir ini secara cepat, sehingga si yang kontrak ini tergesa-gesa. Akhirnya ada beberapa barang yang tertinggal, termasuk toples yang berisi bayi dua tadi. Ya, dan kemudian karena tertinggal, akhirnya yang bersih-bersih itu menemukan yang di mana dua toples ini tadinya ditutupin kain mori atau kain putih. Setelah dibuka dan ketahuan ini ada yang mencurigakan, baru diceritakan kepada si pemilik kos. Nah, pemilik kos ini akhirnya melaporkan kepada kepolisian. Di situ baru polisi datang dan polisi melakukan interogasi. Dibilanglah sama pemilik kos bahwa oh, ini dulu yang ngontrak pasangan suami istri yang masih muda, 22 tahun dan 24 tahun. Nah, baru tanggal 8 Maret 2024 atau hari Jumat kemarin, pasangan suami istri ini yang baru ngontrak neng daerah Yaumate ini ditangkap kawan-kawan, dan secara otomatis dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap dua bayi miliknya. Jadi ini semacam gini, ketika ngelahirin kemudian digugurkan secara paksa, mungkin karena faktor ekonomi ya kan kawan. Kemudian yang kedua, setelah dia gugurkan kembali, kemudian dia bikin lagi, kemudian digugurkan kembali kan kawan. Jadi itu kenapa jangka waktu bayi yang pertama sama bayi yang kedua ini tidak jauh beda. Lah kok 6 bulan sampai 24 kenapa kok 6 bulan sampai dengan 7 bulanan? 7 bulan sampai 6 bulan ini adalah jangka ketika bayi itu digugurkan sampai diketemukan kan kawan. Jadi ini disebut sebagai umurnya saat ia digugurkan, saat dia ditemukan. Jadi sekitaran 6 bulan sampai dengan 7 bulanan, bukan usia saat dalam kandungan kan kawan. Jadi di Dunmun itu yang ia sewa kan kawan, penemuan dua botol bayi ini itu tidak hanya untuk
flat buat suami istri atau pasangan suami istri, tapi flat itu juga digunakan untuk para orang lokal sebagai usaha panti pijat. Saya tidak tahu apakah itu juga semacam pijat plus atau bagaimana. Sekali lagi, kita tidak mendapatkan beritanya secara lengkap ya. Jadi ini kan tidak hanya langsung menangkap dan mencurigai mereka ini melakukan aborsi, tapi sekali lagi polisi ini mengembangkan kasus ini kan kawan. Dimana ada nggak sih bahwa mereka ini pernah mendatangi rumah sakit dan kemudian di situ ada nggak sih si ibu ini pernah melakukan konsultasi tentang kehamilan, atau mungkin ketika dia keguguran ini ada nggak sih melapor kepada rumah sakit? Ini juga diselidiki kan kawan. Dan di situ tidak ada catatan si ibu ini atau orang tua dari bayi laki-laki ini mendatangi rumah sakit untuk konsultasi, bahkan untuk melakukan periksa tentang kehamilan. Jadi berarti dicurigai bahwa mereka ini melakukan aborsi. Apakah mereka benar pasangan suami istri? Sekali lagi, kalau bilangnya tuh pasangan suami istri. Jadi sekali lagi, apakah mereka ini memang antara pelanggan dan juga pembeli? Nah, kita tidak tahu. Karena hal seperti ini ada yang agak ditutupin, ada yang mana kasusnya ini benar-benar diumbar. Jadi kita belajar dari beberapa kasus ya seperti itu kan kawan. Tapi diyakini bahwa melalui tes DNA dua bayi laki-laki itu adalah milik mereka berdua. Jeratan kasus kepada pasangan ini adalah keteledoran tentang perawatan bayi sehingga menyebabkan bayi keduanya ini meninggal dunia. Dan yang kedua dakwaannya adalah mereka berdua ini ketika ditanya oleh petugas kepolisian, jawabannya itu tidak sama kan kawan. Jadi dianggap telah berbohong terhadap pernyataan-pernyataan yang ditanyakan oleh petugas nantinya. Jadi sekali lagi bayinya itu direndam kan kawan dengan air zat tertentu. Jadi intinya memang sengaja dibuat lebih lama terendam di situ. Jadi semacam kayak cuka atau mungkin kayak pengawet, bahan pengawet kan kawan. Tujuannya apa? Ya ini. Jadi kalau kita membaca pada kedokteran, kalau sudah direndam dengan air pengawet, berarti ini ada maksud tertentu. Pertama bisa jadi nih agar bau tidak menyegrak kemana-mana. Ini kedua yang lebih parahnya lagi, bisa untuk obat atau bisa untuk dijual. Karena memang ada kan penjualan organ bayi untuk dimakan, dibuat sup, dimakan, yang konon katanya untuk menguatkan badan manusia. Dan ini lumayan mahal. Menurut kawan, kondisi seperti ini paling mendekati ini yang pertama atau yang kedua. Pertama untuk menghilangkan jejak, kedua ini memang sengaja dijual. Silahkan komentarkan kawan. Sekali lagi hati-hati Anda ketika melakukan OS di luar negeri. Anda kalau tidak kuat iman, bahkan Anda kalau kekurangan uang, Anda bisa melakukan seperti ini. Contoh, Anda melakukan hubungan seks di luar nikah dan kemudian hamil, kemudian Anda mau balik, atau mungkin Anda ini mau membesarkan baby Anda, tapi Anda terbentur biaya, kayak orang ini terbentur biaya juga, akhirnya yaitu bayinya menurut aku digugurkan, kemudian ditaruh di dalam toples dan dikasih air agar awet. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Ya, biar kawan-kawan tuh gak penasaran tentang apa yang terjadi
dengan berita seperti ini, aslinya bagaimana, dan tanggapan kawan-kawan ditunggu. Semoga bermanfaat. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.